Asal mula handphone Huawei dikembangkan. Asal mula pengembangan handphone Huawei berakar dari sejarah panjang perusahaan Huawei Technologies Co., Ltd. Yang didirikan pada tahun 1987 di Shenzhen, Tiongkok oleh Ren Zhengfei, seorang mantan insinyur di Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok. Awal mula Huawei. Huawei, sebuah perusahaan teknologi raksasa yang kita kenal sekarang, memiliki sejarah yang menarik. Didirikan pada tahun 1987 di Shenzhen, Tiongkok, oleh Ren Zhengfei, seorang mantan perwira Tentara Pembebasan Rakyat. Pada awalnya, Huawei berfokus pada pengembangan dan penjualan peralatan jaringan telekomunikasi. Mereka melihat peluang besar dalam modernisasi infrastruktur telekomunikasi di Tiongkok. Produk pertama Huawei adalah suite telekomunikasi. Produk ini menjadi fondasi bagi pertumbuhan perusahaan di masa depan. Setelah sukses dengan Switch, Huawei mulai berkembang ke infrastruktur jaringan untuk operator seluler. Langkah ini memungkinkan mereka untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan telekomunikasi global lainnya. Dengan fokus pada inovasi dan kualitas, Huawei terus berkembang pesat. Mereka menjadi pemain kunci dalam industri telekomunikasi global, menawarkan berbagai solusi dan produk inovatif. Masuk ke industri handphone. Huawei mulai terjun ke pasar handphone pada awal tahun 2000-an, tetapi produk awal mereka lebih berfokus pada feature phone dan ponsel untuk pasar operator, carrier-branded phones. Namun, langkah besar Huawei di pasar smartphone dimulai sekitar tahun 2009 hingga 2010, seiring berkembangnya sistem operasi Android. Perkembangan penting. 2010, Huawei merilis Huawei Ideos, salah satu smartphone Android terjangkau pertama mereka yang mendapat perhatian global. 2012, Huawei menjadi produsen peralatan telekomunikasi terbesar di dunia, mengalahkan Ericsson. 2013, Huawei memperkenalkan seri Ascend, yang merupakan awal dari lini produk smartphone kelas atas. 2015, Huawei bekerja sama dengan Google untuk memproduksi Nexus 6P yang meningkatkan reputasi global mereka. 2016 ke atas, Huawei meluncurkan seri P dan Mate, menargetkan segmen flagship dan mulai menyaingi Apple dan Samsung. 2019, Huawei menghadapi sanksi dagang dari AS yang menyebabkan hilangnya akses ke layanan Google di perangkat baru mereka. Inovasi kunci. Huawei dikenal dengan inovasi di bidang kamera smartphone, kerjasama dengan Leica, AI, dan chipset Kirin, buatan anak perusahaannya, HiSilicon. Salah satu narasi yang berkembang, bahwa Huawei dianggap terlalu canggih dan terlalu cepat berkembang, sampai-sampai jadi ancaman strategis bagi perusahaan-perusahaan teknologi besar di Barat, termasuk Google dan bahkan pemerintah AS. Tapi biar lebih jelas, kita bahas kenapa sebenarnya Google menolak Huawei. Latar belakang sanksi Amerika terhadap Huawei. Pada tahun 2019, pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump memasukkan Huawei ke dalam Entity List, yaitu daftar hitam perusahaan yang dianggap mengancam keamanan nasional Amerika Serikat. Alasannya? Dugaan Huawei melakukan spionase melalui perangkat telekomunikasi dan kerjasama dengan pemerintah Tiongkok, meskipun belum ada bukti publik yang jelas. Kekhawatiran bahwa infrastruktur jaringan 5G buatan Huawei bisa dimanfaatkan untuk mengakses data sensitif negara lain. Dampak terhadap Google. Karena sanksi tersebut, Google dipaksa menghentikan kerjasama dengan Huawei, termasuk lisensi resmi Android dan semua layanan Google Mobile Services (GMS) seperti Play Store, Gmail, YouTube, Maps, DLL. Akibatnya, Huawei tidak bisa lagi menggunakan versi Android dengan layanan Google di perangkat barunya sejak pertengahan 2019. Langkah Huawei setelah diblokir Google.
Huawei gak tinggal diam. Mereka langsung mengembangkan Huawei Mobile Services (HMS) sebagai pengganti GMS. Membuat App Gallery sebagai alternatif Play Store. Meluncurkan sistem operasi sendiri, HarmonyOS, pertama kali dirilis tahun 2019. Apakah Huawei terlalu canggih? Bisa dibilang iya, dalam beberapa hal. Kamera ponsel mereka sering mengungguli iPhone dan Samsung di tes benchmark. Huawei punya teknologi chipset Kirin buatan sendiri, HiSilicon, yang waktu itu jadi salah satu dari sedikit produsen chipset selain Apple dan Samsung. Huawei memimpin dalam pengembangan 5G, bahkan lebih cepat dari banyak pesaing barat. Jadi, banyak yang menganggap bahwa alasan keamanan dari Amerika Serikat juga disertai kekhawatiran soal dominasi teknologi Huawei di pasar global.